ya liburan ke Chuchaiko memang luar biasa ya, bagus Iya, ya, bagus. bagus banget Worth memang it lah. ya, bagus banget. Dan udah gitu kita kan November ya, jadi November tapi suhu sudah -10 ya. Kita nggak Dan nyangka ya. ya Karena kan temperatur waktu dibilanginnya 5 ya, 12 ya, masih di 12 atas sampai 0 ya. 12 sampai 19 ya. Masih Jadi di kita atas 0 lah ya, turun-turunnya Chuchaiko masih di atas 0. Dan ternyata saat mau berangkat bisa sampai -10. Satu hari sebelum berangkat dikasih tahu udah turun Iya. salju. Jadi kita juga ambil pakaian yang proper sesuai. Winter memang ya tidak lengkap karena kita pikir kan cuma hanya 3 hari 2 malam di Chuchaiko, dan memang sepanjang hari kita ekspor bagus banget. Tapi begini, untuk teman-teman yang hendak trip ke Chuchaiko ya, ini mungkin ada beberapa hal kita sharing pengalaman yang perlu teman-teman persiapkan, ketahui. Jadi begini, dari kita kan berangkat dari Chengdu ke Chuchaiko naik kereta. Nah, kereta ini naik 2 jam, terus kemudian naik bus lagi. Stasiun terakhir ya. Ya, 2 jam sampai Songpa. Ya. Songpa. Dan kemudian naik bus lagi 2 jam. Nah, jadi yang kita perlu perhatikan begini loh. 2 jam. Chengdu itu kurang lebih kan MDPL itu kurang 1.200-an ya. Nah, dari 1.200-an ini menuju ke stasiun Songpa itu 2.590, hampir 2.600 MDPL-nya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan bahwa orang-orang, nggak semua orang ya, dan umumnya kalau orang nggak biasa mendaki gunung atau kondisi kurang fit, itu akan mengalami yang namanya gejala AMS ya. Itu paru-paru kayaknya sesek gitu kan. Ya, acute mountain sickness ya, intinya gitu, AMS ya. Jadi penyakit ketinggian. Nah, karena normalnya orang kan kalau 2000 masih oke. Nah, ini 2600, sekarang juga mungkin berapa tips sebelumnya kita ke Chongqing, capek, kurang tidur dan tidur. Nah, agak sedikit mengalami gejala. Iya, memang lagi nggak enak badan juga kan. Iya, lagi drop ya. Lagi ngedrop. Nah, cuman kita sudah prepare. Kita bawa suplemen yang kita beli ya, suplemen yang botolan itu. Rasanya sih nggak enak. Iya, bagus sih. Begitu nyampe, ya teman-teman yang juga yang masa pusing langsung minum. Begitu minum langsung enak ya. Agak enakan. Ya, enakan, it's okay. Ya, gejala nggak masalah. Mualnya udah mulai hilang tuh, mual. Nah, kemudian itu sih nggak masalah, ya kan? 2.500, 600 sampai 3.000 nggak semua orang punya dapat gejala atau serangan AMS, ya kan? Tapi ini perlu warning buat teman-teman yang belum pernah mendaki gunung atau tidak pernah berada di ketinggian 3.000 selama ini, selama hidupnya, itu perlu perhatikan karena tubuh kita tidak terbiasa. Nah, dari stasiun Songpang ini kita naik bus 2 jam tripnya sampai ke kota Chuchaiko. Nah, dramanya begini yang kita alamin. Nggak ada oksigen kita mau beli nggak ada, habis. Oke. Di Songpa itu mungkin lagi ramai juga pengunjung, kita kekurangan tabung oksigen yang kalengan. Nah, jadi belilah dari Chengdu. Iya, nggak ada salahnya prepare lah, ya kan? 1 botol, 1 kaleng, nggak mahal, cuma 20 yuan ya, nggak mahal. Nah, bawa. Tapi sebenarnya nggak pun juga sampai Songpang aja nggak masalah, karena baru 2.600. Nah, yang jadi drama adalah begini. Dari Songpang mau ke Chuchaiko ini harusnya 2 jam. Kita naik bus harusnya 2 jam. Tapi karena kita melewati pegunungan, jadi dari 2.600 naik lagi sampai ke 3.300-an lah, 300 kurang sedikit. Nah, 3.590-an. Enggak, tertinggi 3.100. Jadi gini, dramanya sebenarnya kalau cuma liwat begitu aja, turun lagi ke kota Chuchaiko itu 1.800-an, 2.000 nggak masalah. Yang jadi masalah begini. Waktu kita naik bis di ketinggian 3.000-an lebih, ya, itu turun salju, ya, hujan salju.
Nah, masalahnya di mana? Begitu turun salju, truk-truk, bus-bus, kendaraan gede, ini nggak berani jalan. Berhenti dulu, dan kemudian Pasang rantai. ya ada yang pasang rantai, dan ada yang nggak. Kalau bus nggak ada rantai, truk nggak ada. Nah, mobil kecil sih mungkin pasang, ya. Nah, itu karena jalannya licin, turunnya kayak semut, ya, pelan-pelan. Nah, sedangkan mobil yang dari bawah mau naik, ya kita kan udah ketinggian 3.300-an, dari bawah yang mau naik, ini juga banyak yang berhenti tengah jalan, truk semuanya, yang turun juga begitu. Nah, kebetulan bus kita ini masih coba berani terabas jalan pelan-pelan. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya adalah begini. Cuaca. Yang harusnya 2 jam ya ditempuh, Jadi 6 ya jam. jadi 6 jam. Nah, 4 problemnya jamnya apa? 4 jam kita stuck. Ya, jadi sehingga harusnya kita sekitar jam setengah 7, jam 7 sudah nyampe di Cucaiko untuk dinner. Ya, itu akhirnya telat. Nah, masalah mulai muncul. Pertama, ya, kita sudah lewatin waktu, ya orang juga, karena kita 2 jam, kita juga jam 12 baru makan, harusnya sore kan sudah nyampe. Jam 7 kan Makanan makan. pun juga tidak mempersiapkan yang cukup, ya Iya. cuman biskuit ringan. Nah, bagi teman-teman yang punya sakit lambung, ini jadi masalah, jadi catatan. Dan di samping itu, untuk yang terkena AMS, ini begitu ke 3.000, kalau langsung turun nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah adalah kita stuck di ketinggian 6.000 lebih, 3.000 lebih itu. Nah, ini dia masalah. Ya, kenapa? Minus 9. 2.600 saja sudah mulai ada gejala naik lagi. Nah, jadi aklimasi ini sebenarnya normalnya tuh per 1.000 meter adaptasinya. Nah, ini jadi dari 1.200, Jakarta cuma 8 mdpl, 1.200 langsung ke 3.000. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, tambahan lagi suhu tuh minus 10 derajat. Nah, bisa bayangin nggak? Ini mobil ayo pada start, pada berhenti. Nah, terus akhirnya juga berjalan pun yang dari bawah, yang mobil kecil juga nyelak. Nah, terjadi deadlock di tengah jalan. Ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan pertama, tentunya baju harus proper. Ya, Jadi hot pack. Ya, hot pack, ya kan. Pokoknya semua perlengkapan harus lengkap. Makanan ya, penting. Ya, karena kita nggak bisa prediksi, ya kan. Supaya bos kita juga nggak bisa prediksi, cuaca kan sekarang serba tidak pasti. Global warming. Ya kan. Nah, tiba-tiba ngedrop turun salju yang kita perkirakan November harusnya belum waktunya. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah jalan licin. Dan kalau terjadi stuck, ya itu kan pertanyaannya gimana? Yang jadi drama ini adalah gini, yang jadi pemikiran kita. Kalau kita nggak paksa jalan, salju nggak berhenti, ya jalanan tambah licin. Kalau jalan tambah licin, ya tambah nggak berani jalan, lalu gimana dong? Nggak ada makanan. Ya, penumpang semua, ya kan, makanan nggak ada, udara dingin, itu sama aja. Kalau sampai menginap, atau kalau macetnya itu stuck, yang naik nggak bisa, yang turun nggak bisa, kalau udah licin nggak ada yang berani, gitu loh. Nah, jadi kalau terjadi stuck, artinya kita sama aja kita tidur di dalam freezer. Iya. Ya, di bus ya kotak freezer minus 10. Gitu. Nah, bisa bayangkan. Nah, itu sempat jadi drama kita ya. Mau kencing gimana? Nah, udah gitu setelah itu udah lama, udah sejam 2 jam stuck. Nah, masalah baru timbul. Padahal mau kencing, gimana caranya? Nah, akhirnya bisa solusi lah. Ya sudah, pada turun pakai payung. Nah, ini juga ada gunanya payungnya, bukan hanya untuk hujan aja. Untuk yang ibu-ibu, ya cewek-cewek bisa nutupin. Yang cowok sih gampang. Nah, selesai. Ya, masalah untuk mau pipis selesai. Nah, yang jadi masalah adalah gimana? Dalam keadaan pusing, lapar. Nah, ini ya kan. Jadi busnya juga kita nggak boleh paksa, karena mereka supaya bus itu kan dia punya SOP juga. Mereka jaga benar safety. Mereka sangat kita hati-hati. aja pakai safety belt udah dipesenin sampai tergelincir. Kita harus udah kayak pesawat ya yang di depan begitu. Jadi kita sudah disimulasi, nggak boleh ya kan, berdiri. untuk emergency, ya kan. Nah, bis akan tetap jalan, ya. Tapi kalau sampai ya namanya aspal udah
jadi bukan salju, beku dia dingin, jadi kayak es. Iya, Kayak main ice skating. Iya, ice skating. Iya, ice skating. Kalau dia ini kan Glacier. langsung muncul karena jalannya kan terjal. Ya, naik turun masalahnya ya. Turun ya kan. Kalau di rem pun kalau dia udah ngelosor kan. Iya. Nah ini yang para mobil bus gede nggak berani. Kalau truk udah pasti nggak mungkin, yang gede-gede kan makin berat kan dorongan makin tinggi. Iya, dorong ke depan, nanti yang depannya mobil sedan aja jalan udah kayak semut. Ya depan banget gitu. Pakai tali dia, pakai besi. Iya. Nah bus ini juga komunikasi sama pusat, terus akhirnya dia putuskan jalan. Karena kalau dia nggak jalan, ini penumpang evakuasinya gimana? Iya, muntah semua dah itu udah satu mobil. Iya, jadi yang tadinya nggak apa-apa pun karena di ketinggian 3.000 lebih itu cukup lama, jadi yang nggak kena gejala AMS di ketinggian 2.600, di ketinggian 3.300 juga kena semua, muntah, masih pusing. Satu juga memang dipicu oleh telat makan, ya nggak ada makan, dingin, ya. Nah ini juga sesuatu hal yang kita nggak pernah pikirkan, karena kita anggap wajar. Ya. Jadi mungkin begini, pertama sebaiknya kalau mau ke Cicalengka jangan winter deh ya. Tapi kalau nggak winter juga panas kali ya? Enggak, maksudnya autumn. Autumn lah. Autumn lah, Oktober kan dingin kan? Di Oktober lah ya. Autumn atau di musim semi ya. Nah kalau di Desember pasti lebih frekuensi turun salju lebih tinggi. Ya. Nah kalau ketemu kasus segini kita nggak tahu kan. Kecuali naik sedan kali ya. Ya, kalau mobil kecil bisa pakai rantai. Ada pelengkapannya. Kalau bis nggak mungkin ya. Kalau kita pakai rombongan pakai bis nggak mungkin. Kemarin dicoba. Supir busnya coba pakai rantai nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Apa naik lagi pakai? Oh. Dia orang udah turun bertiga. Nggak bisa pakai. Nggak bisa pakai. Ya. Kurang proper lah, dia orang busnya di sini sih kurang lah. Iya. Nggak tahu, tapi kalau Desember udah dibekalin rantai. Ya tapi intinya gini lah, ya kan. Kalau teman-teman mau ke Cicalengka, ya itu persiapkan minimal roti. Baju harus proper, makanan meskipun ini harus antisipasi. Iya. Kalau tiba-tiba turun salju, udah pasti mobil gede, bus itu ya tidak berani jalan. Kalau jalan pun sangat pelan, dia pasti akan terjadi terjadi telat makan. Telat makan sih nggak masalah. Yang masalah ini adalah kalau stoknya ada di ketinggian 3.000 lebih, itu akan kena gejala AMS. Ya kan? Nggak mungkin Mountain sickness itu. Nggak mungkin di bawah 3.000, kalau masih di bawah kan masih jalan. Ya makanya di atas kan ya stuck kan. Stuck, karena dia udah nggak berani lagi turun ke bawah. Dan mereka cuma nggak berani turun. Pertama pun mobil kecil aja nggak berani turun. Mereka tunggu agak reda sedikit. Sampai polisi datang ya, jalan kaki gitu kasih tahu. Agak reda-reda dikit baru jalan pelan-pelan gitu loh. Ya, itu sih yang kita mau sharingkan ya. Pokoknya Cicalengka sih keren. Bagus. Ya kan? Tapi supaya nyaman ya teman-teman yang mau traveling ke Cicalengka ya pilih waktunya. Sama jangan fit lah, dalam keadaan fit lah. Kalau saya kan dari Jakarta emang udah kurang fit. Ya. Jadi pertama juga waktunya kita pilih jangan saat ada salju, ya kan? Dan sebenarnya kalau lagi turun salju juga bagus sih, amazing dan ditutup juga kalau salju. Cuman kan ini kan unpredictable, ya kan? Kita yang nggak harusnya salju. Nah, rombongan juga ada yang berangkat Desember potensi besar. Nah, kalau memang teman-teman yang berangkat Desember, nah harap di prepare sebaiknya makanan, ya kan? Ya, kalau yang obat sama obat ini ya. Obat yang buat AMS itu. Iya. Beli satu kotak isinya 10 100 yuan. Ya, tinggal bisa beli lah, di sini banyak bilang buat AMS. Kayak suplemen gitulah. Nah, sama oksigen, tabung oksigen. Iya. Ya, kalau yang tua-tua bawa nasi putih sama abon lah bungkus. Ya pokoknya makanan lah masing-masing. Nah, jadi intinya tabung oksigen itu ya untuk orang yang udah kena AMS, ya kan, mountain sickness ini bisa pakai oksigen itu juga ya supaya buat perjalanan menjadi lancar. Kan sayang ya, jadi istilahnya gara-gara kejadian drama kemarin nyaris masuk rumah sakit. Kita pun peserta yang istilahnya teman-teman yang lain udah nyerah dah. Kalau besok harusnya kan kita National Park ya, kayaknya udah teler semua. Iya, udah pada teler, udah apa kita di kamar aja deh ya, udah mau istirahat, udah nggak fit gitu. Iya, jadi gitu. Saya sih juga udah pikir, udah deh besok di kamar aja deh, udah nggak kuat, muntah terus kan, muntah gitu. Iya, itu memang gejalanya mountain sickness ya gitu, pusing, mual, lemes, dan nafsu makan seperti itu.
Jadi sebenarnya begini, simple sih. Kalau kita udah kena AMS, mountain sickness, cepat turun dari ketinggian minimal 6 sampai 800 meter turun MBDPL ya. Persoalannya gimana kita turunnya, mobilnya stuck begitu loh. Ya, kalau dia jalan naik terus seperti normal 2 jam dia naik, 1 jam naik, 1 jam turun nggak masalah. Iya. Gitu loh, ya pusing sedikit sudah. Nah ini masa stuck diem. Nah itu yang di Lapar pertimbangan ya teman-teman yang nanti mau traveling ke Chuchaiko ya. Itu ya dari kita ya. Semoga bermanfaat tip dari kita. Halo, bye. Bye.